Aula pertemuan asli. Di meja bundar alam gelap, 8 penguasa Yuan, Jin, Wulan, Ming Huang, Nai Gu, Xing Mang, Momen, dan Luo Feng telah duduk. Keluarga Dajia mungkin akan kesulitan mendapatkan kembali wilayah mereka, kata Yuan. Tidak. Wulan menggelengkan kepalanya. Sampaikan saja pesan itu, mereka akan mundur dengan sendirinya. Jin menyeringai. Xing Mang Mei berkata, aku sedang memburu Mogus. Selama pertempuran kita dengan Kem Tiansheng Hunyuan, Mogus melahap jiwa makhluk dari lebih dari 6 juta dunia sumber. Ini adalah kecepatan dia menghemat makanan. Dia memohon belas kasihan, tetapi aku mengabaikannya dan terus memburunya. Hingga saat ini, aku telah membunuh 89% kekuatannya. Mogus. Ada kebencian dan keterkejutan di mata Yuan. Aku benar-benar ingin menghancurkannya sepenuhnya. Jin benar-benar marah. Wajah Luo Feng juga sangat serius. Di antara lebih dari 200 leluhur dari ruang asal mula tak terbatas, Mogus adalah eksistensi tingkat atas. Dia adalah makhluk abadi yang ahli dalam kekuatan jiwa. Dalam hal ancaman dan daya rusak, dia lebih mengancam daripada kebanyakan penguasa kultivator. Sebelum Xing Mang lahir, tidak ada seorang pun yang bisa mengancamnya sedikit pun. Dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak berpartisipasi dalam pertikaian lain, dan tidak membutuhkan sumber daya lainnya. Dia hanya membutuhkan satu sumber daya, sejumlah besar jiwa. Dia pandai mengendalikan sumber kekuatan jiwa itu sendiri, dan dapat mengintai di tubuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya di ruang sumber kekacauan yang tak terbatas, dan tidak akan pernah bisa dibunuh atau dihancurkan. Kubu Tiansheng Hunyuan tidak mampu menghadapi Mogus, tetapi malah mencoba untuk memenangkannya, dengan secara proaktif menawarkan sejumlah nyawa Tiansheng Hunyuan untuk dilahapnya. Sekarang dalam hal jumlah makhluk hidup di ruang Hunyuan yang tak terbatas, ada banyak kehidupan Hunyuan alami dan bahkan lebih banyak praktisi di dunia sumber. Para kultivator di dalam kandang sangat cerdas, dan jiwa mereka terasa luar biasa, yang juga merupakan salah satu makanan lezat favorit Mogus. Namun, Kem kultivator benar-benar melarang Mogus melahap jiwa kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Setiap leluhur yang melakukan tindakan akan diburu dan dibunuh dengan cara apapun. Dunia sumber di wilayah kultivator telah lama dilahap oleh beberapa leluhur, dan asal-usulnya telah lama rusak dan compang-camping. Jumlah makhluk yang diizinkan langka, tetapi jumlah kultivator dan makhluk di dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya di 1.600 kelompok dunia di wilayah kultivator cukup besar, dan Mogus telah lama serakah. Kali ini ketika dua kubu utama berperang, klon tempur utama Xing Mang harus menghadapi kubu Tiansheng Hunyuan. Mogus segera menyusup masuk. Dia melahap dunia sumber satu demi satu dengan sangat senang. Ketika perang berakhir, penguasa bintang harus segera mulai berburu dan memburu ke segala arah di sepanjang waktu dan ruang. Setiap tempat di mana kekuatan Mogus tersembunyi akan diserang. Kekuatannya dapat diintegrasikan ke dalam makhluk lemah yang tak terhitung jumlahnya. Yuan menggelengkan kepalanya. Hanya Xing Mang yang dapat mengamati masa lalu dan masa depan untuk menemukan jejak yang tak terhitung jumlahnya dari persembunyiannya. Kali ini, aku setidaknya akan menghancurkan 99% kekuatannya. Aku akan membuatnya menghabiskan waktu lama untuk pemulihan. Dia tidak akan berani datang ke wilayah kultivatorku lagi, kata penguasa bintang dengan dingin. Dia hanya berani mengatakan bahwa dia akan membunuh 99. Sebagai makhluk abadi, semakin banyak jejaknya yang tersisa, semakin sulit untuk membunuhnya. Kecuali suatu hari nanti semua makhluk di dunia sumber dan semua kehidupan Hunyuan kelas atas dimusnahkan, akan mungkin untuk membunuh Mogus tanpa pembawa. Tubuhnya terbuat dari kekuatan jiwa, kata Yuan, begitu 99 terbunuh, pemulihannya akan sangat lambat. Sebelum Xing Mang menjadi penguasa, kami tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Shugu. Wulan menghela napas, saat itu sangat menyedihkan. Untuk waktu yang lama, kubu kultivator hanya bisa bernegosiasi dengan Shugu. Hanya ketika Xing Mang menjadi penguasa, dia akan memiliki keyakinan untuk memburunya. Tidak ada cara lain untuk menghindari keabadian. Kita hanya bisa menghajarnya sekuat tenaga sehingga dia tidak akan berani datang ke wilayah kultivator lagi, kata Yuan. Apakah penguasa lain menghadapi masalah di awal? Aku juga mengalami beberapa masalah, kata penguasa Moman. Penguasa Lianyu telah berakar di sini, dan aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Semua orang yang hadir di penjara teratai, Master Gunung sedikit mengernyit.
Ketahui sejarahnya dan Anda akan tahu. Camp Kultivator sangat lemah di masa-masa awal, tetapi secara bertahap memperluas wilayahnya. Saat ini, sebagian dari kelompok dunia yang berjumlah 3.600 disebut penjara teratai. Komunitas ini adalah tempat di mana penguasa Gunung Lianyu telah berakar sejak lama. Dia sepenuhnya menguasai komunitas dunia itu. Dia dan orang-orangnya menikmati asal-usul setiap dunia sumber dengan bebas. Kemudian, Camp Kultivator mengusir mereka dari kelompok dunia 3.600 dan membangun jaringan ruang waktu. Para leluhur tidak berani menyerbu. Saat kedua kubu sedang berperang, penguasa Gunung Lianyu kembali menyerang. Penguasa Moman menggelengkan kepalanya. Meskipun aku bisa menekannya, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku akan pergi bersamamu, ucap Yuan. Dengan bantuan saudara Yuan, itu sudah cukup untuk membuatnya melarikan diri dengan panik. Moman mengangguk. Penguasa Gunung Lianyu sebanding dengan leluhur tak berujung dan leluhur nirvana, meskipun ia belum mencapai keabadian. 7 penguasa para penggarap telah mencoba membunuhnya tetapi gagal. Tuan-tuan selain Yuan dapat berakar di sana dan menahan semua serangan saat mereka mengepung Tuan Gunung Lianyu. Hanya formasi Yuan yang menahan penguasa Gunung Lianyu, mencegahnya meminjam terlalu banyak kekuatan dari ruang Hunyuan. Menghadapi Yuan, penguasa Gunung Lianyu hanya bisa memilih melarikan diri. Saudara Luo Feng, tubuh aslimu telah berada di wilayah Bangau Darah, tanya Jin. Beraninya kekuatan lemah dari wilayah Bangau Darah terlibat dengan camp kultivator kita? Ruang asal Chaotic Luo Feng yang tak terbatas memiliki lebih dari 200 makhluk tingkat leluhur, beberapa kuat dan beberapa lemah. Memiliki tempat duduk di tanah abadi hanya berarti dia abadi, belum tentu kuat. Hanya ada 30 orang yang benar-benar kuat, terutama mereka yang tidak mau bergabung dengan kubu Tiansheng Hunyuan dan berani menghadapi banyak bahaya sendirian. Mereka memiliki cukup kepercayaan diri. Dari segi kekuatan, Mogus nyaris tak bisa masuk dalam peringkat 10 besar di antara para Master Vault sumber Chaotic tak terbatas, dan Master Gunung Penjara Teratai juga bisa masuk dalam peringkat 30 besar. Ketiganya dari pemimpin Bangau Darah jauh lebih rendah. Jangan remehkan penguasa darah, penguasa keren, dan penguasa bayangan, jika bertarung di wilayah Bangau Darah. Mereka semua sangat kuat, dan masih sulit untuk menghadapi mereka bertiga bersama-sama. Yuan berkata sambil tersenyum, begitu mereka menghadapi masalah, mereka akan bersembunyi di tempat misterius wilayah Bangau Darah, dan menggunakan keuntungan geografis untuk membuat mereka lebih sulit daripada penguasa Gunung Penjara Teratai. Hanya ketika 3 penguasa wilayah Bangau Darah bergabung dan berada di dalam tanah misterius, barulah mereka berani berkata bahwa mereka lebih sulit dihadapi daripada penguasa Gunung Penjara Teratai. Tanpa wilayah, ketiga pemimpin negeri misterius, pemimpin Bangau Darah, menjadi jauh lebih lemah. Saudara Luo Feng, apakah Anda butuh bantuan? Tanya Ming Huang. Tidak perlu. Luo Feng tersenyum. Wilayah Bangau Darah ini dan aku ditakdirkan untuk bersama. Aku yakin aku bisa menyempurnakan tempat misterius ini. 7 penguasa itu semua menatap Luo Feng. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Luo Feng untuk menyempurnakannya? Tanya Yuan. Mungkin akan memakan waktu beberapa waktu, kata Luo Feng. Begitu cepat. Ketujuh bangsawan itu sedikit terkejut, berpikir bahwa Luo Feng mampu memahami jalan hidup dan mati yang kacau dalam waktu sesingkat itu saat berada di dalam sangkar. Sekarang setelah mereka menjadi penguasa dan menghabiskan beberapa zaman menyempurnakan tempat rahasia suci, mereka pun memahaminya. Dalam sekejap mata, 3 zaman telah berlalu. Yuan dan penguasa Moman bekerja sama untuk mengusir penguasa Lianyu Mountain yang besar. Bagi penguasa of Lianyu Mountain, bekas komunitas Lianyu adalah rumahnya. Dunia sumber yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya adalah makanan bagi sukunya, tetapi camp kultivator terlalu mendominasi dan tidak mengizinkannya untuk tinggal di sana. Penguasa bintang masih memburu Mogus di sepanjang waktu dan ruang. Di bawah wilayah Bangau Darah, Luo Feng duduk bersila di tengah lautan darah yang tak berujung. Penguasa darah, penguasa keren, Anda dan penguasa bayangan sering datang untuk memata-matainya, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Luo Feng untuk memahami asal-usul wilayah Bangau Darah. Ini adalah level kekuatan tertinggi, kekuatan darah. Luo Feng memahami 70% hingga 80% darinya begitu dia merenungkannya, tetapi dia masih membutuhkan 3 zaman untuk sepenuhnya menguasai tingkat kekuatan hidup tertinggi ini, bahkan dengan pemahaman dan wawasannya. Perbedaan antara Blood Beyond dan Chaotic Origin of Life and Death memang cukup besar. Luo Feng sekarang sepenuhnya memahami betapa besar perbedaan antara tingkat kekuatan tertinggi dan jalur kekuatan tertinggi. Dengan darah, Anda dapat membentuk tubuh, membunuh musuh,
dan membentuk domain. Untuk memulihkan kekuatan sahabat dan cara lainnya. Tubuh yang dibentuk oleh kekuatan darah berbentuk seperti lautan darah, Luo Feng. Tetapi lautan darah itu tidak sebesar itu, dan cadangan energinya sekitar 60% dari Luo Feng. Hanya dengan menyadari jalan hidup Hunyuan dan menciptakan bentuk kehidupan yang paling sesuai menurut jalan hidup Hunyuan, seseorang dapat memiliki bentuk kehidupan terbesar di ruang Hunyuan yang tak terbatas. Cadangan energi dari satu jenis kekuatan darah bahkan lebih sedikit dari milik Luo Feng. Cadangan energinya 60% dari Luo Feng, kecepatan gerakannya jauh lebih lambat dari Luo Feng, spiritualitas hidupnya 80% dari kekuatan Luo Feng, kemampuan pemulihannya 90% dari Luo Feng, dan kemampuannya membunuh musuh hanya 30% dari Luo Feng. Kalian harus tahu kalau kemampuan Luo Feng dalam membunuh musuh hanya rata-rata di antara para penguasa kecuali gerakan penghancuran besar. Kemampuan membunuh dari kekuatan darah hanya 30% dari Luo Feng, yang sangat biasa-biasa saja di antara para leluhur. Kekuatan darah semacam ini hanya akan membuat Luo Feng semakin lemah. Ini pula yang menjadi alasan mengapa para penguasa kultivator tidak akan mengolah kekuatan tingkat tertinggi dalam kategori yang sama, sebab mereka telah menguasai kekuatan sederhana dalam kategori yang sama, yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Penguasa lain dengan tingkat kekuatan tertinggi pun tidak dapat memahaminya. Lagi pula, itu bukan bidang keahlian mereka. Setelah menyadari kekuatan darah, langkah selanjutnya adalah menyempurnakan asal-usul penguasa bangau darah. Luo Feng menantikannya, karena ini adalah satu-satunya bantuan yang dapat diberikan kekuatan darah kepadanya. Tempat misterius. Asal-usul wilayah bangau darah sangat luas, dan tingkat misteriusnya bahkan lebih tinggi daripada asal-usul dunia sumber. Luo Feng hanya menguasai satu kekuatan darah, dan kecepatan pemurniannya relatif lambat. Kekuatan darah digunakan sebagai panduan untuk secara bertahap masuk lebih dalam. Menghadapi asal-usul yang sangat luas, mustahil untuk masuk lebih dalam lapis demi lapis. Hanya dengan memahami metode penggabungan asal-usul, kita dapat memahami cara memurnikannya, sehingga mencapai kemajuan bertahap lapis demi lapis. Ketiga penguasa wilayah bangau darah bergidik, dia sedang memurnikan esensi wilayah bangau darah. Dia sudah mulai memurnikannya. Mereka semua menguasai tingkat kekuatan tertinggi yang selaras dengan wilayah bangau darah. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencoba menyempurnakannya berkali-kali, dan meskipun mereka tidak pernah berhasil, mereka sangat mengenal asal-usulnya, dan setiap perubahan dalam asal-usul wilayah bangau darah tidak dapat disembunyikan dari mereka. Sangat sulit untuk memurnikan sumber kayu di tanah misterius. Tiga kekuatan tingkat tertinggi bergabung menjadi asal-muasal, yang sangat misterius dan luas. Jika kita tidak dapat memurnikannya, dia pasti juga tidak dapat memurnikannya. Penguasa darah, penguasa bangau, dan penguasa bayangan merasakan kemajuan penyempurnaan mereka, tetapi mereka sangat gugup di dalam hati. Mereka tidak dapat menerima gagasan tentang kultivator penguasa Luo Feng yang memurnikan asal-usul wilayah bangau darah. Bagaimanapun, ini adalah rumah mereka, dan wilayah bangau darah juga merupakan tempat paling misterius bagi mereka. Mereka melihat ke seberang ruang asal yang tak terbatas untuk menemukan yang lain. Tidak ada tempat misterius yang sepenuhnya sesuai dengan tingkat kekuatan tertingginya. Karena para penguasa kultivator telah menguasai Tao, mereka dapat memurnikan misteri untuk mendapatkan kekuatan yang paling sesuai menurut situasi yang lebih sesuai. Tetapi para leluhur tidak dapat melakukan ini, jadi sebagian besar tempat mereka memurnikan misteri adalah pemurnian bintang. Kampung halaman peradaban adalah tempat yang ajaib. Tidak, kemajuan pemurniannya masih terus meningkat. Kata penguasa darah dengan sungguh-sungguh. Kita akan menemui rintangan dan hambatan, tapi bagaimana mungkin dia tidak menemui hambatan? Sang Raja Bangau tidak dapat mempercayainya. Penguasa bayangan terdiam. Lagi pula, dialah yang membawa Luo Feng ke sini. Oke, wilayah bangau darah. Itu sangat berarti bagi ketiga orang ini. Di satu sisi, ini adalah kampung halaman tempat mereka dilahirkan. Di sini mereka dapat memobilisasi sebagian kekuatan lautan darah dan berada dalam kondisi terkuat mereka, sehingga mereka dapat menghadapi musuh yang kuat dengan percaya diri. Kelompok etnis baru juga dapat terus dibiarkan di sini, membuat keseluruhan kelompok etnis menjadi lebih besar. Mungkin di masa depan akan lahir tingkat leluhur keempat atau kelima. Di sisi lain, wilayah bangau darah juga merupakan harapan terbesar mereka untuk keabadian. Bagi penguasa kultivator abadi, memurnikan tempat misterius dapat meningkatkan kemampuannya mereka sendiri. Namun, bagi tingkat leluhur, itu adalah perubahan takdir. Jika Anda gagal mencapai tujuan keabadian, Anda akan berada pada tingkat leluhur yang cukup lama. Hanya dengan menjadi abadi, seseorang dapat bersaing di seluruh ruang sumber tak terbatas.
Sekarang harapan terbesar mereka untuk mendapatkan keabadian akan segera sirna. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa cemas? Penyempurnaannya terhadap pasir kemajuan super telah jauh melampaui milikku. Pemimpin darah, sang penguasa merasakannya. Lagi pula, dia tidak pernah menemui hambatan dan pemurniannya sangat lancar. Pemimpin Bangau berkata, saya telah mendengar bahwa pemahaman penguasa kultivator itu mengerikan. Kali ini adalah sebuah pengalaman. Faktanya, di antara 8 penguasa di camp kultivator, hanya Luo Feng dan Xing Mang yang mampu melanggar hukum dengan kekerasan. Pemahaman dan wawasan mereka sangat mengagumkan bagi 6 penguasa lainnya. Di bawah kurungan, dia menyadari tahu tingkat asal. Pencerahan macam apa ini? Wilayah Bangau Darah dan Luo Feng memiliki kesepakatan yang baik, jadi wajar saja jika mereka membutuhkan waktu lebih dari 3 abad untuk menyempurnakannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Penguasa darah, penguasa Bangau, dan penguasa bayangan telah merasakan kemajuan pemurnian. Luo Feng telah terus-menerus memurnikan selama 5 hari terakhir tanpa menemui hambatan apapun. Kemajuan pemurniannya telah melampaui 80%. Penguasa darah menatap kedua rekannya tanpa ekspresi. Meskipun aku tidak mau mengakuinya, faktanya ada di depan mataku, kampung halaman kita, wilayah Bangau Darah, akan segera disempurnakan olehnya. Ini salahku, salahku. Hantu besar penguasa bayangan itu menggeram dengan ekspresi aneh, sangat tidak rela. Sebelum terbentuknya para kultivator, mereka hanya memiliki Yuan, dan esensi astral telah disempurnakan di tempat rahasia. Bahkan bagi seorang penguasa kultivator, sangat sulit untuk memurnikan tempat misterius. Penguasa bayangan tidak pernah menyangka bahwa Luo Feng mungkin dapat memurnikan wilayah Bangau Darah. Penguasa darah penguasa Bangau menatap dengan dingin penguasa bayangan. Harapan terbesar keabadian para leluhur telah hancur, harapan pertumbuhan suku mereka telah hancur, kampung halaman dan sara mereka telah hilang. Bagaimana mungkin mereka bisa memaafkan rekan ini? Kalian harus tahu bahwa penyerbuan wilayah para kultivator itu dilakukan atas kehendak penguasa bayangan. Kami telah menasihati mereka untuk tidak menyinggung 3 kubu utama, tetapi penguasa bayangan sama sekali tidak mendengarkan mereka. Kejadian ini telah menciptakan keretakan di antara mereka bertiga. Kita harus pergi sekarang. Kata penguasa darah, begitu Luo Feng menyempurnakan wilayah Bangau Darah, kekuatannya akan menjadi yang terkuat di wilayah Bangau Darah, dan dia akan mampu memobilisasi seluruh kekuatan wilayah Bangau Darah, maka kita bertiga tidak akan bisa pergi bahkan jika kita mau. Kekuatan seluruh wilayah Bangau Darah lebih kuat dari Luo Feng sendiri. Kita mau pergi kemana? Penguasa bayangan membuka mulutnya. Kemanapun kau pergi, kau harus terlebih dahulu keluar dari wilayah Bangau Darah. Kata penguasa darah, pindahkan seluruh suku bersamamu. Ya, jawab penguasa Bangau. Meninggalkan kampung halaman mereka adalah masalah pilihan, tetapi kenyataannya tidak ada pilihan. 3 penguasa wilayah Bangau Darah segera bertindak, mengandalkan kemampuan penguasa bayangan untuk maju, untuk menghadapi para hunyuan kelas dunia itu. Wilayah Bangau Darah akan segera disempurnakan oleh kultivator Luo Feng. Ini adalah bencana bagi klan Bangau Darah kita. Kita tidak punya pilihan selain pindah. Jika kita tetap tinggal di wilayah Bangau Darah, kita akan diperbudak oleh Luo Feng dan menjadi budak dari kubu kultivator. Apakah kalian bersedia tinggal di sini atau pergi bersama kami? Kedua penguasa Blood Clan Leader mengirim pesan kepada para hunyuan kelas dunia itu. Meskipun berita ini membingungkan hunyuan kelas dunia, pemimpin Blood Clan lah yang sumber suku kelas dunia dengan cepat membuat pilihan. Kami bersedia pergi, kami bersedia mengikuti 3 penguasa. Sumber-sumber kelas dunia ini sangat jelas. Camp kultivator adalah musuh mereka. Para kultivator memiliki hunyuan kelas dunia, dan mereka yang terlahir dengan hunyuan tidak akan pernah mampu membalikan keadaan. Penguasa darah, penguasa Bangau, dan penguasa bayangan mengumpulkan semua hunyuan kelas dunia di bawah komandonya, dan juga mengumpulkan sejumlah besar nyawa hunyuan tingkat tinggi. Apa? Suku Bangau Darah akan disempurnakan oleh pemimpin kultivator itu dan seluruh suku akan pindah. Kenapa kau tidak mengajakku? Di mana 3 penguasa itu? Kenapa kau tidak mengajak kami? Lautan darah tak berujung dan jumlah makhluk hidup hunyuan tingkat tinggi terlalu banyak dan terlalu tersebar. Ketiga penguasa hanya mengambil sebagian besar makhluk hidup hunyuan tingkat tinggi dalam perjalanan untuk mengambil hunyuan kelas dunia, dan mereka terlalu malas untuk membuang waktu lagi. Tingkat kehidupan primordial yang lebih tinggi tidak terlihat di seluruh ruang primordial yang tak terbatas. 3 tuan, tolong bawa kami pergi. Kita juga harus pergi.
Banyak makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang terlupakan sangat cemas. Namun, tidak ada gunanya bagi mereka untuk merasa cemas dan putus asa. Bangau darah memimpin 3. Di mata penguasa ini, makhluk purba tingkat tinggi ini tidak lebih dari sekadar harta karun. Saat Luo Feng memurnikan wilayah bangau darah, daya hisap samudra tak berujung bertambah kuat dan kuat. Cepat. Beberapa sosok besar dengan cepat terbang keluar dari wilayah bangau darah. Mereka tidak berani tinggal sebentar. Tingkat pemurnian Luo Feng telah melampaui 90%, dan itu akan menjadi semakin cepat. Kecepatan pemurnian Luo Feng telah meningkat. Ketiga penguasa menatap lautan darah yang tak berujung. Lautan darah yang luas ini adalah kampung halaman mereka. Sayangnya, tempat misterius ini akan segera disempurnakan dan tuannya akan datang. Kemana kita akan pergi? Haruskah kita mencari wilayah untuk diduduki, atau bergabung dengan Kem Tiansheng Hunyuan? Tanya Lord He. Kem Tiansheng Hunyuan telah aktif merekrut pasukan dari semua pihak. Dari sudut pandang kubu Tiansheng Hunyuan, jika Anda terlahir dalam kehidupan Hunyuan, Anda harus menjadi bagian dari mereka. Berhati-hatilah saat bergabung dengan pasukan manapun. Pertama-tama, tetaplah di kelompok dunia Sungai Hitam. Dunia Hunyuan di sana hampir tidak cukup, kata penguasa darah. Penguasa Bangau setuju, dan penguasa bayangan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Setelah menyebabkan bencana besar seperti itu, emosi penguasa bayangan berubah drastis. Ketiga penguasa itu segera pergi dan langsung menuju kelompok dunia Sungai Hitam yang terpencil. Itu adalah wilayah yang bahkan lebih jauh dari wilayah para kultivator. 3 penguasa wilayah Bangau Darah memindahkan klan mereka, dan lautan darah di wilayah Bangau Darah yang misterius itu melonjak begitu hebat, bahkan makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang tersisa di dalamnya gemetar ketakutan. Takut kalau mereka akan terpengaruh dan dimusnahkan. Wilayah Bangau Darah akan segera disempurnakan. Ya, Luo Feng, tuan dari Kem Kultivator. Makhluk kuno dengan keterampilan pengamatan yang kuat di ruang asal tak terbatas semuanya melihat lautan darah tak berujung dari jauh, dan melihat pria berpakaian hitam dan berambut hitam duduk bersila di kedalaman lautan darah tak berujung. Di antara 8 penguasa Kem Kultivator, penguasa baru Luo Feng mampu memurnikan tanah misterius dengan sangat cepat. Kekuatan wilayah Bangau Darah mencakup kekuatan darah yang luas, kekuatan keabadian, dan kekuatan bayangan, yang semuanya merupakan sarana pertahanan diri. Kemampuan pertahanan diri penguasa Luo Feng sudah sangat kuat. Setelah memurnikan tanah misterius ini dan mendapatkan sebagian kekuatan tanah misterius, kemampuan pertahanan dirinya seharusnya menjadi lebih baik. Untungnya, dia hanya pandai membela diri. Beberapa makhluk purba beruntung memiliki keberadaan seperti itu. Tidak peduli seberapa kuat perlindungan tubuh, itu hanyalah kemampuan yang kuat untuk menyelamatkan hidup. Para penguasa kultivator itu abadi, dan makhluk kuno lainnya dapat menerimanya jika kemampuan mereka untuk menyelamatkan hidup lebih kuat. Setidaknya untuk saat ini, Tuan Luo Feng ini tidak terlalu kuat. Lautan darah tak berujung yang awalnya melonjak tiba-tiba kembali tenang. Luo Feng duduk bersila di tengah lautan darah yang damai, dan jubah berwarna darah secara alami terbentuk di tubuhnya. Berhasil. Perdamaian telah dipulihkan di wilayah Blood Crane. Makhluk primordial tingkat tinggi yang terlupakan di lautan darah yang tak berujung mencoba terbang keluar, tetapi mereka lemah dan kecepatan terbang mereka jauh lebih lambat. Ketika mereka terkejut di wilayah para pembudidaya sebelumnya, tuanlah yang memimpin mereka untuk bertindak. Lautan darah tanpa riak sedikit pun tampaknya telah memadat. Bentuk kehidupan sumber tidak dapat terbang dan bahkan tidak dapat menerobos gelombang darah sama sekali. Luo Feng perlahan membuka matanya. Apakah ini asal-muasal wilayah Bangau Darah? Luo Feng telah sepenuhnya menyempurnakan asal-usul kehidupan dan kematian yang kuat, yang merupakan bagian dari hidupnya, dan asal-usul Bangau Darah juga merupakan bagian dari hidupnya. Misalnya, kekuatan asli dunia sumber hanya dapat digunakan di dalam dunia sumber tersebut. Tetapi bahkan di tempat yang sangat jauh, sebagian kecil kekuatan asli negeri misterius itu dapat dipinjam. Di wilayah Bangau Darah, setidaknya sebanding dengan 3 atau 4 penguasa yang bekerja sama. Luo Feng merasakannya sebentar, dan cadangan energi laut darah tak berujung yang misterius itu sendiri melampaui bentuk kehidupan lainnya. Tidak ada kehidupan yang dapat dibandingkan dengan cadangan energi dari tanah misterius itu. Tanah asli dapat dengan mudah memasok seluruh kem praktisi, termasuk 8 penguasa, dengan energi. Pabrik penguasa Bangau Darah dapat dengan mudah memasok penguasa Bangau Darah. Wow! Hanya dengan pikirannya saja, Luo Feng telah memindahkan seluruh 7,5 miliar nyawa Hunyuan tingkat tinggi yang tersisa di seluruh wilayah Bangau Darah ke garis depan. Para makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang berdesakan rapat,
Semuanya adalah anggota klan Bangau Darah, dan pada saat ini, melihat ke arah penguasa kultivator yang menjulang tinggi dan besar mengenakan jubah berwarna darah di kejauhan, mereka secara naluriah bersujud. Salam kepada Dewa Luo Feng yang agung. Makhluk Hunyuan tingkat tinggi ini sangat hormat. Bagi para Hunyuan tingkat tinggi yang lemah ini, tidak peduli apakah itu leluhur atau penguasa kultivator, mereka semua adalah eksistensi hebat yang sulit untuk dilawan. Apakah kau bersedia tunduk padaku? Suara Luo Feng bergema di hati setiap petinggi militer. Kami bersedia. Lebih dari 7,5 miliar makhluk Hunyuan tingkat tinggi yang terlupakan dari klan Bangau Darah semuanya hormat dan tidak ada satupun dari mereka yang menolak. Beberapa makhluk Tianxing Hunyuan yang telah ditangkap oleh Camp Kultivator masih memiliki sedikit kebanggaan, berpikir bahwa Camp Tianxing Hunyuan dapat menang dan menyelamatkan mereka. Namun, klan pemimpin Bangau Zona Darah tidak memiliki kebanggaan di hadapan Luo Feng. Bagaimanapun, bahkan wilayah Bangau Darah telah disempurnakan dan dikendalikan, dan ketiga leluhur telah melarikan diri. Baiklah. Luo Feng menunduk dan mengangguk sedikit. Pada saat ini, dia memiliki lebih dari 7,5 miliar pelayan seumur hidup Hunyuan tingkat tinggi di bawah komandonya.